Pemirsa, awal Maret nanti Indonesia akan kedatangan orang nomor 1 dari Arab Saudi. Ya, tidak main-main, Raja Salman bin Abdul Aziz membawa serta 1.500 rombongan lainnya ke dalam kunjungannya selama 9 hari. Seperti inilah kemewahan yang ada dalam pesawat yang ditumpangi Raja Salman. Raja Salman bin Abdul Aziz rencananya akan membawa serta 1.500 rombongan lainnya ke dalam kunjungan selama 9 hari. Selain ke Jakarta, Raja Salman dan rombongannya akan berwisata ke Pulau Bali selama 6 hari, mulai dari tanggal 4 Maret hingga tanggal 9 Maret mendatang. Rombongan besar ini akan menggunakan 27 pesawat. Di Jakarta, Bandara Halim Perdana Kusuma akan menjadi transit sementara sebelum pesawat bertolak ke Bali di tanggal 4 Maret. Selama kunjungan itu, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan Bandara Ngurah Rai Bali ditutup. Pemirsa, awal pekan depan, Raja Salman dan rombongan akan melakukan kunjungan kenegaraan selama 9 hari di Indonesia. Rombongan akan mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma. Bagaimana persiapan pihak Lanut Halim menyambut Raja Salman? Kita bergabung dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Irham Andri Aji langsung dari Lanut Halim. Haikal, bagaimana persiapan pihak Lanut Halim menyambut rombongan Raja Arab Saudi? Lanut Halim sampai saat ini masih melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan dari Raja Salman bin Abdul Aziz. Di total ini ada 27 penerbangan yang sudah sampai ke Lanut Halim. Penerbangan ini antara lain membawa kargo dan juga para tamu diplomat dan kenegarawan. Tapi yang sudah tiba di Indonesia ini antara lain adalah kargo-kargo. Karena total untuk kunjungan Raja Salman ini sendiri ada 400 ton lebih barang yang dibawa dari Arab Saudi ke Jakarta, lalu nanti akan dibawa juga ke Denpasar, Bali. Adapun 400 ton ini terdiri dari sebuah ekskalator, lalu ada 2 buah mobil Mercy, dan juga furniture dan berbagai kebutuhan keamanan seperti metal detektor dan juga pemeriksaan alat-alat peledak yang semua ini merupakan bagian standar dari protokoler Arab Saudi yang mana juga harus diimplementasikan dan diharmonisasikan dengan protokoler milik Kepresidenan Republik Indonesia. Jadi 400 ton lebih ini dibawa dengan menggunakan 27 penerbangan yang total kurang lebih ada waktu 1 bulan dan sudah 3 minggu lalu penerbangan tersebut diterbangkan ke Jakarta. Nanti pada hari H-nya sendiri Raja Salman akan berangkat dari Arab Saudi dengan 7 pesawat. 7 pesawat ini membawa 1.500 anggota kenegarawanan dari Arab Saudi dan juga yang nantinya disinyalir ada 25 pangeran yang akan ikut pesawat tersebut. Ya, Haikal, apakah Bandara Halim Lanut ini akan ditutup menyambut kedatangan Raja Salman? Kemungkinan Bandara Halim akan ditutup untuk sementara waktu sesuai dengan keprotokoleran Arab Saudi, yaitu 30 menit sebelum dan sesudah tibanya Raja Salman di Lanut Halim, maka Lanut Halim akan ditutup. Tapi ada 2 opsi, antara Lanut Halim ini ditutup secara total dalam 1 hari, dikarenakan memang sampai saat ini pihak bandara belum mengetahui atau belum diinformasikan kapan tepatnya pukul berapa Raja Salman akan tiba di Lanut Halim. Jadi ada opsi bahwa Lanut Halim pada tanggal 1 Maret nanti bisa jadi akan ditutup secara total 1 hari dan penerbangan akan dialihkan ke bandara-bandara seperti Soekarno-Hatta, Cengkareng dan juga beberapa penerbangan cadangan sendiri. Dan apabila tidak ditutup selama 1 hari, nanti bisa jadi ada opsi kedua, yaitu hanya ditutup 30 menit sebelum dan sesudah kedatangan dari Raja Salman sendiri. Demikian, Ega. Baik, terima kasih atas informasinya Ibnu Haikal langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Salman akan membawa rombongan dengan jumlah total 1.500 orang. Bisa dibayangkan, ada 7 pesawat dan juga 1.500 ajudan, 25 pangeran, serta membawa eskalator pribadi. Ya. Bayu. Nah, kita akan melihat apa saja yang menjadi hal-hal unik yang menjadi perhatian publik dalam kunjungan Raja Salman yang direncanakan mulai tanggal 1 hingga tanggal 9 Maret mendatang. Iya. Kalau berbicara mengenai rombongan, ini memang rombongan yang terhitung terbesar dari kunjungan kepala negara manapun. Iya. Karena totalnya berjumlah 1.500 orang. Itu terdiri dari menteri, pengusaha, kemudian ada pangeran dan juga ada ajudan. Betul, ada pelayan, kemudian ada delegasi serta orang-orang terdekat dari Raja Arab Saudi lainnya. Nah, untuk urusan pengamanan
nanti akan diserahkan ke pihak Pas Pampres ini di ring 1, ring 2 juga ada pihak Pas Pampres, kemudian di ring 3 baru diserahkan ke pihak Polri. Ya, ini pada tanggal 1 sampai tanggal 3 adalah pertemuan bilateral, lalu pada tanggal 4 sampai tanggal 9 akan menuju ke Bali bersama seluruh rombongan yang dibawa dari Arab Saudi. Nah, dalam pertemuan bilateral nanti juga akan dibahas beberapa kerjasama, termasuk mengenai kuota haji antara warga negara Indonesia yang akan berhaji di Arab Saudi, kemudian perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, dan terutama membahas mengenai investasi dari Arab Saudi yang akan dilakukan di Indonesia. Salah satunya melalui perusahaan Aramco, milik dari perusahaan milik Arab Saudi. Dan ada 3 titik hotel yang nanti akan menjadikan pertemuan bilateral, yaitu semuanya di Jakarta. Ada Hotel Raffles di Bilangan Kuningan, Hotel Ritz-Carlton juga di Bilangan Kuningan, dan juga di Joya Marriott, semuanya adalah di Bilangan Kuningan, Jakarta. Ini yang tempat-tempat yang diprediksi akan digunakan rombongan Raja Salman untuk menginap di Jakarta, meskipun sampai saat ini belum ada konfirmasi dari tempat-tempat tersebut. Iya, dan untuk membawa 1.500 rombongan disediakan 7 hotel di kawasan Bali Tourism. Ini adalah pesawat yang akan membawa seluruh rombongan. Ada 7 pesawat, Bayu, yang akan diberangkatkan menuju Jakarta ke Halim Perdana Kusuma yang akan membawa 1.500 undangan. Nah, kemudian bertolak ke Bali, ada 7 lokasi atau 7 hotel yang diperkirakan akan digunakan rombongan Raja Salman ini di wilayah Nusa Dua, Bali. Masih rahasia semuanya ya, 7 hotel Masih itu ya? rahasia, tapi dari beberapa perbincangan, kemudian dari beberapa berita boleh disebutkan tarifnya minimal sekitar 20 juta per malam. Per malam, bisa dibayangkan untuk seluruh orang yang ikut. Dan kita akan melihat 1.500 orang itu akan dibagi di 7 pesawat. Ini adalah 1 unit Boeing 747-400 dengan kapasitas bisa mengangkut 416 penumpang. Kebanyakan dari rombongan ini menggunakan pesawat jenis Boeing juga. Ada 1 unit Boeing 757, kapasitas ada 280 penumpang. Kemudian ini salah satu pesawat yang digunakan juga Hercules, mungkin ini akan digunakan sebagai membawa logistik dan juga perlengkapan keperluan Raja Salman selama berada di Indonesia. Salah satunya yang kita ketahui adalah membawa eskalator dan juga akan membawa mobil pribadi kabarnya. Mungkin ini akan digunakan untuk membawa seluruh barang-barang pribadi dari Raja Salman dan juga rombongan. Luar biasa, Bayu, ya. Jangan 1.500 itu menjadi perhatian publik karena baru kali ini rombongan kepala negara atau raja besar sekali rombongannya, membawa rombongannya berkunjung ke negara lain dengan jumlah yang sangat besar. 1.500 itu bisa sekitar mungkin 1 desa kali. Dibagi 7 pesawat. Kita akan melihat bagaimana persiapan di Masjid Istiqlal adalah salah satu tempat yang nantinya akan dikunjungi oleh Raja Salman dan juga rombongan. Kita menuju ke Ramlan Hakim yang berada di Masjid Istiqlal. Apa yang sudah dilakukan atau pembenahan apa yang sudah dilakukan di Masjid Istiqlal untuk menyambut Raja Salman dan rombongannya, Ramlan? Baik Sinta, Bayu, dan juga pemirsa, berbagai persiapan telah dilakukan oleh Masjid Istiqlal. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan bertanya langsung dengan Bapak Abu selaku protokol Masjid Negara Istiqlal. Apa kabar, Pak? Selamat sore. Selamat sore. Bapak, terkait dengan persiapan, katanya sudah ada lift yang disiapkan khusus bagi Raja Salman dan juga beserta beberapa rombongan yang hadir. Ya. Selain itu ada persiapan apa lagi, Pak, di sini, Pak? Baik, jadi kami dari Masjid Istiqlal sejak sebulan yang lalu kira-kira kami sudah memperoleh kabar kedatangan Raja Salman. Dan pada saat itu juga pihak pemerintah memerintahkan kepada salah satu perusahaan BUMN untuk pengadaan lift dalam rangka menyambut Raja Salman bin Abdul Aziz yang akan berkunjung ke Indonesia dan akan mampir di Masjid Istiqlal. Karena kebetulan beliau sepuh ya, tidak bisa memakai tangga biasa, makanya diadakan lift. Selain lift, kami mengantisipasi juga, ini juga atas saran dari Komandan Protokol Kerajaan Arab Saudi untuk menyiapkan tempat duduk kamar mandi yang bila mana Raja akan berwudu. Jadi kami siapkan, cuman tidak mengadakan baru, tetapi kamar mandi yang ada di VIP room di Masjid Istiqlal akan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Raja. Seperti itu. Selain beberapa persiapan tersebut, kira-kira pada tanggal 2 atau hari Kamis ini, Raja Salman akan melakukan kegiatan apa saja di Masjid Negara Istiqlal ini, Pak? Ya baik, untuk Raja Salman tidak seperti presiden atau raja-raja sebelumnya yang berkunjung ke Masjid Istiqlal. Beliau hanya datang, masuk melalui ruang VIP,
kemudian kalau belum berwudu ke kamar mandi dulu untuk wudu, kemudian masuk ke lift, naik ke lantai utama, sholat sunat 2 rakaat, kemudian setelah itu menandatangani buku tamu dan menulis pesan-kesan tentang Masjid Istiqlal. Setelah itu balik lagi ke lift, pulang. Jadi tidak ada tur keliling masjid seperti yang dilakukan oleh tamu-tamu negara lainnya. Apakah akan ada pertemuan dengan presiden ataupun tokoh-tokoh negara lainnya di Masjid Agung Istiqlal ini, Pak? Ya, agenda itu kami belum tahu di Masjid Istiqlal, kemungkinan saja ada, tetapi sampai saat ini informasi yang saya terima, baik itu dari pasukan pengamanan presiden maupun dari pihak protokol kerajaan, belum ada agenda untuk hal seperti itu. Hanya datang, sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian sambil jalan, dibisikkan tentang sejarah Masjid Istiqlal ini, seperti itu. Informasi sementara yang kami dapatkan, Raja Salman akan datang pada siang hari. Apakah pada pagi harinya Masjid Negara Istiqlal ini akan ditutup atau seperti apa teknisnya, Pak? Seperti halnya tamu-tamu negara lainnya, VIP yang datang ke Masjid Istiqlal, khusus untuk Raja Salman, karena datangnya selepas sholat zuhur, maka sterilisasi akan diadakan setelah sholat zuhur. Jadi kaum muslimin yang ingin beribadah tidak terganggu. Jadi setelah salat zuhur menjelang kedatangan baru steril, setelah beliau pergi baru dibuka lagi untuk umum, seperti itu. Sejumlah persiapan tadi kan sudah dijelaskan, ada kamar mandi khusus, ada juga lift khusus. Selanjutnya untuk di luar sendiri, area parkir, apakah ada parkiran khusus? Mengingat jumlah rombongan itu cukup banyak, yakni 1.500 orang. Ya, masalah parkir rombongan karena memang jumlahnya sangat banyak ya. Belum ditambah lagi dengan pejabat kita yang mendampingi. Jadi pada hari haknya nanti parkir yang seharusnya ditempati oleh pengantar anak-anak sekolah yang madrasah yang sekolah di Istiqlal kemungkinan akan diatur untuk kedatangan delegasi dari Saudi nanti, tamu-tamu VIP seperti itu. Terima kasih banyak Pak Abu atas waktunya. Pemirsa di rumah, seperti yang dijelaskan nantinya akan ada 1.500 orang yang akan ikut dalam rombongan Raja Arab Saudi. Dari 1.500 tersebut termasuk diantaranya 10 menteri dan juga 25 orang pangeran. Sementara itu saya kembalikan ke Anda, Sinta dan juga Bayu di studio. Langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta, masjid berbenah dengan cantiknya. Nanti kita akan lihat bagaimana kunjungan Raja Salman di masjid ini. Mbak Ulan, selamat pagi Mbak Ulan. Iya, selamat pagi. Pertanyaan pertama ini dulu deh, Ulan. Itu yang kami putar tadi itu foto Anda atau bukan? Ngaku, jujur. Iya, itu foto aku. Kok jauh ya sama yang realita aslinya gitu ibaratnya. Di sana kayak babu ya, Mas. Jauh, bedanya apa, Vi? Saya tadi berpikir gini loh, biar lebih konkret lagi ya keasliannya. Dia ini, Wulan ini berpakaian sama kayak waktu banjir. Belum kering kayaknya pakaiannya, aku rasa sih kayaknya. Tapi menurut Rivi sama nggak sama yang meme tadi? Sama nggak? Nggak, masih belum yakin saya. Saya wawancara Rivi jadinya. Kamu jadi salah fokus kan? Salah fokus. Oke, fokus ke kameranya aja, Vi ya. Jangan lihat di layar. Oke, Mbak Wulan, sehari-harinya apa sih Mbak Wulan? Waktu itu kenapa juga datang ke area banjir? Padahal informasinya rumahnya Mbak Wulan nggak kena banjir kan? Iya, benar. Jadi kalau sehari-harinya kan Wulan kan sekarang baru resign ya dari dinas, salah satu dinas di Surabaya. Nah, sekarang Wulan kan lagi jalan wedding organizer sama makeup artist kayak gitu. Nah, kebetulan pas 1 hari sebelum banjir itu kakak ipar saya tuh melahirkan kayak gitu. Terus pas banjir kakak kandung saya ke rumah pulang kasih kabar sama mami juga gitu. Terus akhirnya mami waktu itu kan masih tidur, terus dibangunin kan sama mami. Ayo Mbak bantuin Mbak gitu kan. Di sana lagi banjir gede, kasihan adik gitu kan. Karena kan masih 2 hari ya usianya ya waktu itu. Terus akhirnya aku kan mau mandi mau gosok gigi. Terus orang tua bilang, mami nggak usah mandi lah, ngapain juga orang banjir nggak ada siapa-siapa bang gitu kan. Ya udah bangun tidur langsung aja berangkat gitu. Dan tidak menyangka di foto kemudian menjadi viral di media sosial begitu ya? Iya benar. Nih saya yakin kameramen kita sekarang yang di studio nih kayaknya nggak, kalau disuruh ceritain lagi pasti nggak ada yang nangkep tadi, orang ngeliatin wajahnya semua dari tadi. Satu studio di sini. Baik, nih Wulan, saya mau nanya sama Anda sadar nggak ketika Anda berada di situ, Anda jadi sorotan publik? Sadar nggak di foto-foto? Iya. Nggak sadar. Karena kan Wulan nggak bisa bedain di sana yang wartawan yang mana, yang korban banjir mana gitu kan. Soalnya sama-sama semua gitu, sama-sama di tempat banjir. Jadi Wulan waktu itu kebetulan
nggak fokus sama orang-orang di sekitar. Jadi fokusnya itu sama, waktu itu kan Wulan live Instagram gitu kan. Karena pertama kali di banjir, Wulan bilang ini lagi banjir gitu kan. Baru pertama kali banjir, jadi live Instagram, terus banyak yang tanya di mana Mbak gitu. Jadi nggak fokus sama kanan kiri gitu. Itu Instagramnya apa, akunnya mungkin bisa? Instagram RTTN Wulandari. Loh, se-Indonesia loh itu nanti, hati-hati loh, se-Indonesia. Oke, ngomong-ngomong tentang media sosial, followernya udah nambah berapa banyak nih? 2 hari ini nambah 4.000. 4.000 apa 5.000 ya? 4.000. Mas Rivi nanti mau foto di samping Mbak Wulan. Kapan-kapan kalau ke Jakarta ya biar followernya nambah. Enak jadi Wulan, nggak mesti beli follower. Langsung jadi Cukup viral di medsos, langsung followernya tambah. Iya. Wulan, sebetulnya banjir yang terjadi ketika itu cukup dahsyat nggak sih? Atau memang hanya genangan berapa senti pada saat itu? Genangan air. Kebetulan kalau pas di jalan utamanya itu memang dia selutut sama semata kaki. Nah, karena posisi rumah kakak ipar saya itu masuk gang, dia udah sedada orang dewasa. Jadi pas mau evakuasi, kebetulan Wulan sama Mami nggak boleh sama tim evakuasi. Jadi dibawain perahu. Kakak ipar sama adik yang baru lahir itu dinaikin di perahu boot itu, yang perahu karet itu gitu. Jadi kita nunggu di depan gang gitu. Oh, Mbak Wulan nunggu di depan gang ya? Kondisi rumah depan gang itu yang duduk, yang fotonya duduk. Oh itu. Enggak, kondisi rumah sendiri, rumah ipar sendiri cukup tinggi genangan airnya. Iya, cukup tinggi. Karena posisinya rumahnya di belakang, di dalam gang juga. Berarti satu rumah evakuasi dong berarti ya? Kebetulan rumahnya kan tingkat, jadi yang dievakuasi kakak ipar sama adik aja. Yang lainnya di lantai 2 gitu. Saat ini saudara iparnya sekarang mengungsi kemana? Sekarang saudara ipar balik lagi ke rumahnya. Sudah surut ya artinya? Itu masuk sampai ke dalam rumah, Wulan? Enggak. Oh, nggak masuk sampai dalam rumah? Enggak, iya. Okay. Berapa jarak jauh antara rumah Mbak Wulan dengan lokasi kejadian kemarin banjir? Sekitar 15 kali ya, 10 km lah, 10 sampai 15 km. Oh, jadi waktu itu bawa kendaraan ya untuk menuju ke sana ya? Iya, bawa mobil ke sana. Baik. Jaraknya jauh ya, kilometernya jauh. Tapi kalau pagi ini kita deket nih kayaknya nih, melalui sambungan Skype ya di layar. Wulan, susah fokus ya, gimana ya urutannya? Makanya melihatnya di kamera aja, Vi, jangan lihat di sana. Jadi begini, ini kerap berulang begitu banjir seperti ini, atau ini baru pertama kali terjadi? Nah, kalau banjir di daerah kakak ipar itu dia sering. Jadi kalau misalnya hujannya pas deras banget, dia pasti banjir gitu. Jadi udah area langganan banjir ya, Mbak Wulan ya? Bener. Tapi ya alhamdulillah kalau di rumahku sendiri kagak pernah banjir. Oke, nih saya sekarang sekalian mau interview Anda sih ya. Mungkin kalau bisa Anda investigasi, analisa begitu ya. Nih banjir gara-gara apa nih? Meluapnya air dari mana atau apa begitu? Wulan mungkin? Kalau dianalisa sih sebenarnya dari segi tanahnya sendiri itu dia posisinya turun gitu. Jadi antara jalan dia kan di pertigaan gitu ya. Jalan yang sebelah sini itu dia memang lebih tinggi, dan pas kebetulan memang di jalan itu ada sungai gede kayak gitu, jadi meluap. Sungai apa Wulan namanya? Sungai apa ya? Sungai Kedaung apa ya namanya ya? Ayo riset lagi. Juga daerah kabupaten pokoknya dia. Baik. Mbak Wulan ini aslinya domisili memang di Pasuruan ya? Iya, dari kecil memang aslinya di sini. Oke, nanti kalau misalnya di habis ini ditawarin gitu. Mas Rivi bisa ke sana mungkin minta alamatnya? Enggak, saya kasih manajer saya. Saya Tapi masih ada udah mau pindah ke Jakarta kok. Oh, sering ke Jakarta. Baik. Kalau gitu mau pindah Jakarta. Ya, jadi berminat kah untuk seperti kami saat ini mungkin di layar kaca gitu. Wulan, tapi sekali lagi Wulan, cuaca masih cukup fluktuatif di Pasuruan. Masih, karena kan di sini kan masih sering hujan ya, cuacanya nggak bisa ditebak-tebak gitu Mas, karena kan untuk hujan dan kemarau sendiri kan di sini juga udah di Indonesia udah nggak bisa diperkirain ya, kadang panas, kadang hujan kayak gitu. Kemarin aja masih sempat banjir daerah Saton gitu, masih banjir. Daerah kabupaten-kabupaten gitu. Wulan, satu hal terakhir nih Wulan. Sejauh ini bagaimana perhatian pemerintah setempat? Kalau dari perhatian pemerintah, alhamdulillah kalau dari pemerintahnya sendiri itu langsung cepet ya Mas ya penanganannya. Jadi kalau pas ada banjir, dari warga butuh makanan, terus kemudian obat-obatan, mereka langsung sigap gitu.
Dan kebetulan waktu Wulan ke sana itu kebarengan sama bupatinya gitu. Jadi bupatinya langsung terjun sama ibu bupati juga gitu. Oke. Satu hal lagi boleh? Sudah cukup, Vi? Enggak, satu hal lagi wajib Apa? nih. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada netizen? Nah, ya kan? Karena gambar Anda ini sudah ada tulisan-tulisannya, ada jokes-jokesnya, begitu. Apa nih yang ingin diungkapkan oleh seorang Wulan? Oke. Untuk teman-teman netizen sebenarnya sih Wulan pengennya semuanya berkomentar positif, cuman kita kan nggak bisa ya meminta seseorang positif karena kan setiap orang itu punya pendapat kayak gitu. Ya Wulan harap foto-fotonya Wulan itu tidak disalahgunain gitu aja. Kalau misalnya cuma sekedar buat lucu-lucuan, Wulan nggak masalah gitu. Cuman kalau misalnya disalahgunain untuk hal-hal yang negatif, mending jangan kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Wulan. Kita harapkan juga para netizen ini menggunakan foto-foto ataupun gambar-gambar yang sudah diunggah ini dengan cara baik dan tidak menyudutkan seseorang gitu ya. Kalau saya sih harapan saya, Kota Pasuruan harus bebas banjir. Dan kemudian juga kita doakan supaya wedding organizer-nya juga semakin lancar. Wedding organizer, followernya nambah gitu. Baik, selamat beraktivitas Wulan. Terima kasih. Iya, itu tadi ya wawancara kita, kisah yang terpotret dari bencana banjir terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Ada lagi informasi lainnya? Publik malah fokus di sini kan gitu kan. Oke, terima kasih. Dan informasi lainnya tentang early warning system atau sistem peringatan ini ada informasi dari rekan kami, Syafaati Humairah, tentang bagaimana sih sebenarnya sistem peringatan dini yang ada